maka salah satu tugas kita adalah memang menjadi ummu madrasatul ula, ya, tempat mendidik anak-anak, ya, yang pertama. Dan yang pertama tentu saja bagi mengajarkan anak-anak untuk kemudian mencintai Allah. Pertama tuh, itu harus datang dari ibu, jangan di outsourcingkan ke yang lain, ya. Gitu. Berarti ibunya harus hadir tuh ya. Betul, harus hadir dalam perkenalan anak dengan Allah itu. Yang kedua adalah kemudian bagaimana seorang ibu juga menularkan kepada anak-anaknya untuk mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pastikan dulu diri kita, ya, mencintai Rasulullah. Nah, baru setelah itu, ya, mari kita komunikasikan ini dengan anak-anak. Ya. Komunikasikan. Iya, komunikasikan. Bagaimana kemudian mengkomunikasikan kepada anak-anak kita? Kita bisa mengikuti cara yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Oh, contoh ya. Ya, sesuai dengan usia, ya kan? Sesuai dengan usia anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu hebat semua yang ada di rumah, kita ketemu lagi nih di kajian nafsiyah spesial Ramadan. Sudah masuk pekan kedua di tanggal 14 Maret 2025. Alhamdulillah ya Allah. Gimana kabarnya puasanya ibu-ibu? Masih lancar? Semangat membersamai anak-anak? Ya, insya Allah ya ibu-ibu, masih ada 2 pekan lagi. Alhamdulillah menyenangkan ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Saya ingin menyapa para ibu hebat di rumah. Apa kabar ibu hebat hari ini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah nih ya, di teriknya panas hari ini kita masih semangat untuk kajian bincang nafsiyah. Kali ini spesial Ramadan itu, jadi kita tiap pekan ya bincang nafsiyah itu setiap hari Jumat. Ya, seperti biasa kita sapa dulu narasumber kita hari ini, Ketua Komunitas Ibu Hebat Ibu Vivi Diharjo. Apa kabar Bu Vi? Alhamdulillah masih dalam keadaan saum, happy gitu ya, karena ini adalah bulan terbaik ya gitu. Jadi harus disambut dengan happy. Iya, seperti kita ya Bu, senyum-senyum, senang, ceria gitu ya. Simpan dulu semua masalah karena kita happy di sini. Alhamdulillah ya Bu Vivi. Tema pekan hari ini itu tentang bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW. Iya. Kita akan melihat apa yang terjadi di masyarakat ya Bu Vivi ya. Bahwa alhamdulillah nih masyarakat Indonesia, umat Islam di Indonesia ini dan di negeri kita ini sungguh mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, betul. Terlihat dari banyaknya majelis zikir, Bu Vi. Betul. Iya, kemudian salawat digaungkan di mana-mana. Iya enggak? Kita enggak pernah sepi dari salawat ya, Bu Vi ya. Masya Allah, itu yang bikin kita rasanya selalu hangat gitu dalam hati ya, Bu Vivi ya. Betul. Kemudian setiap kali ibu-ibu majlis taklim pun nggak lepas dari sholawat juga Bu ya. Iya, betul. Selain di misalnya di masjid-masjid sebelum azan, setelah azan, zikir setelah sholat gitu. Nah itu. Kemudian ada masjid khusus gitu, menzikirkan nama-nama Rasul, kemudian mensolawatkan, memanggil mereka gitu ya, mengambil Rasulullah SAW, kemudian mendoakan keluarga Rasul sama sahabat-sahabat ya, Masya Allah, itu yang selalu kita ucapkan di mana-mana ya Bu Vivi ya. Menurut Bu Vivi nih ngelihat fakta bahwa umat Islam di negeri ini sangat mencintai Rasulullah dengan cara yang seperti ini, Masya Allah gitu. Gimana menurut Bu Vivi? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Bu Veta bertanya bagaimana mungkin pendapat saya ya, iya, melihat betul, pendapat Bu Vivi. fenomena bahwa di bulan Ramadan ini kecintaan kita terhadap Rasulullah itu dibuktikan dengan tadi banyaknya majelis-majelis zikir, kemudian salawat iya, ya. betul. Itu
menggaung di mana-mana. Di mana-mana, gitu iya, kan. senang Nah, banget ini gitu ya. adalah menurut saya satu hal yang harus disyukuri, Iya, betul, bahwa betul. kecintaan kita kepada Rasulullah itu demikian kuat. Iya, Masya Iya Allah. kan? Jadi dan anak-anak kita juga melihat fenomena ini dan itu menjadi sebuah maklumat yang bagus gitu buat mereka, bahwa bersolawat itu adalah sesuatu yang baik dan itu adalah salah satu bukti ya, salah satu bukti bahwa kita mencintai suri Rasulullah. tauladan kita ya, Rasulullah kita. Nah, Iya. jadi saya melihatnya sebagai sesuatu yang baik gitu ya, Iya. sesuatu yang luar biasa baik, dan saya mengapresiasi gitu. Saya ikut senang karena apa? Ketika di rumah kita melatih anak-anak untuk menjadikan Rasulullah itu sebagai panutan, sebagai idola mereka, ternyata juga dibantu juga oleh lingkungan yang Lingkungan, iya, iya. senantiasa kemudian tidak lepas dari sholawat. Apalagi nih bulan Ramadan ya Bu Iya Feta, benar, iya gitu. benar. Kalau di bulan-bulan biasa aja bersolawat itu pahalanya udah luar biasa, apalagi di bulan Ramadan. Masya Begitu. Allah, ya tuh. Jadi makanya ini suatu kebiasaan yang sangat baik ya Bu Betul, Vivi ya, betul. menunjukkan bagaimana kita tuh sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Betul. Alaihi Wasallam. Nah, yang namanya mencintai nih Bu Vivi ya, biasanya kita kalau misalnya mencintai suami kita, misalnya gitu, mencintai anak kita, Betul. gitu, pasti kita all out dong. Iya, Iya nggak betul gitu. sekali. Kita pengen apa-apa untuk orang yang kita cintai. Iya, Nah, betul sekali. dengan fenomena yang ada ini sebenarnya cukup nggak sih Bu Vivi ya? Cukupkah kita mencintai Rasulullah dengan cara yang seperti ini, atau ada cara yang lebih menunjukkan bahwa ini tuh cinta yang benar-benar tertinggi gitu kepada Oke, Rasulullah? iya, Iya gitu. Masya Allah ya. Ini kita jadinya bicara pembuktian cinta. Cinta kayak sinetron pembuktian cinta kepada Rasulullah Iya, seperti apa betul. ya, Jadi Masya Allah. memang Kok jadi deg-degan aku ngomongin cinta. Pertanyaannya cukup cukup menarik gitu. Ketika kita mencintai Rasulullah itu betul nggak sih apa yang kita lakukan Iya, ini betul. sudah yang tertinggi tadi Bu Feta bilang sudah cukup, Cukup bahwa nggak sih? ini sudah cukup membuktikan Bahwa kita cinta. kita mencintai Rasulullah gitu, dan berharap nanti di Yaumil Hisab kita dinotis sama Iya, Rasulullah karena betul. bersolawat tadi ya, Iya, selalu benar, mengingat orang yang kita cintai yaitu Rasulullah SAW. Dan memang ada hadis yang mengatakan bahwa pembuktian cinta itu penting gitu ya. Oh, Karena penting dari berarti ya. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa kalian akan bersama dengan orang yang kalian cintai. Hadis riwayat muttafaq alaih. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan di dunia itu dengan kepada siapa cinta itu kita labuhkan, Iya. itu akan menjadi teman kita nanti gitu. Wah, Di hanya dengan mencintai akhirat. Rasul ya. Ya betul. Nah, dengan bersalawat itu kan kita berharap kemudian kita akan bersama orang yang kita cintai tersebut. Iya. Nah, cukup nggak ya gitu. Tadi Bu Feta bilang Cukup nggak? Iya, betul. Cukup nggak ya gitu. Tadi Bu Feta tuh bilang kalau kita cinta sama pasangan, Iya, sama betul. anak-anak, sama keluarga, kita akan all out. Ya kan? Kita akan all out. Artinya apa? Ketika mulut kita bilang aku cinta padamu, Iya. I love you gitu ya. Ini. Nah, itu nggak cukup di situ Bu Feta. Jadi ada hal lain yang kita lakukan supaya orang lain yang kita cintai itu mengerti bahwa kita mencintai dia, gitu kan? Iya. Kalau ke anak-anak misalnya dengan memberi mereka kasih sayang, memberikan pendidikan terbaik, memberikan makanan terbaik, ya tentu halal, thoyyib, kemudian memberi pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, itu kan upaya-upaya secara fisik ya, gitu. Artinya pembuktian cinta itu ketika kita ucapkan maka itu tercermin juga di dalam hal-hal yang kita lakukan. Nah, pertanyaan cukup atau tidak dan dengan definisi cinta tadi, iya betul. maka kayaknya ini belum cukup, begitu. Iya, namanya mencintai kan kita harus all out ya. Betul. Nggak cukup ya. Ketika kita bersolawat gitu, nggak cukup ya. Ternyata ada bentuk atau pembuktian cinta lain yang bisa kita lakukan. Oh, apa itu? Sehingga nanti itu bisa menjadi hujah gitu ya ketika bertemu dengan Rasulullah ya, bahwa
aku tuh nggak bersolawat doang loh. Aku Ibaratnya bukti cintanya sampai sebegininya loh gitu loh. gitu ya. Iya gitu, Nah, gitu. sampai gunung pun akan kudaki, laut Nah, akan kuseberangi. Iya, betul. Berarti. Iya. Jadi kalau pertanyaannya cukup atau tidak, kalau saya melihatnya belum Belum cukup. cukup. Bahkan Ya. cinta kepada makhluk, kepada pasangan dan anak-anak kita aja, kita nggak cuma cukup bilang I love you ya. Iya, gitu. harus ada pembuktian Betul, cintanya ya. Betul. Gitu. Nah, sekarang nyambung nih, bukti pembuktian cinta kepada Rasul nih, seperti apa nih, Bu Vi? Ya. Jadi yang belum cukup ini berarti kita harus tahu nih, kita mentoknya cinta sama Rasul Iya, kayak gimana betul. nih? Iya. Jadi berarti Bu Veta nih pengen tahu atau Tahu, ibu-ibu semua pengen Iya, tahu, pengen tahu, ya. iya, Selain bersolawat nih, Selain bersolawat, apa aja sih gitu yang bisa kita lakukan untuk membuktikan cinta kita Iya, apa kepada aja? Iya, sok. suri tauladan kita ya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Shallallahu Alaihi alaihi Wasallam. Nah, jadi yang kedua setelah bersolawat, barangkali hari ini kita diberi keluangan rizki sama Allah, maka yang kedua adalah berziarah ke makam Rasulullah. Ya, ada satu riwayat yang mengatakan barang siapa berhaji lalu berziarah ke makamku setelah kematianku, seakan dia mengunjungiku saat aku masih hidup. Masya Allah. Oh, ya Hadis Allah. riwayat Daruqutni, Aitsami dan Tabrani. Ya, jadi ketika kita punya keluangan rezeki hari ini Bu Veta gitu, mungkin setelah kita pergi kemana-mana di dunia ini, Iya, betul, barangkali ada jalan-jalan. tempat yang memang ketika kita ingin membuktikan cinta kepada Allah, maka berkunjunglah ke makam Rasulullah. Ya, karena mengunjungi makam Rasulullah itu seakan-akan kita mengunjungi Rasulullah ketika beliau masih hidup. Iya, dan ini diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis ya gitu. Nah, Masya Allah, jadi yang namanya bukti cinta. Nah, ini juga kita lakukan ya ketika kita mencintai orang-orang yang lebih dulu meninggalkan kita. Iya, betul. Ya kan? Ini nih pas mau Ramadan. Iya, pas Ramadan kemarin tuh rame banget. Betul. Oh, Murid-murid ziarah, saya banyak izin kemana nak? Ziarah, Bu, gitu ya. Pulang kampung ziarah. Iya, betul. Ziarah ke Pulang nenek kakeknya, kampung, ya. orang tuanya, ya. Gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bukti cinta kita kepada orang-orang yang kita cintai. Apalagi ini kita ingin membuktikan cinta kita kepada ya orang yang harusnya paling kita cintai di antara yang lain gitu. Manusia yang harus kita cintai pertama kali. Iya, betul. Manusia yang harus kita cintai pertama kali gitu ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala tentu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru yang lain-lain. Anak kita, suami kita, orang tua kita. Iya, betul. Iya, betul. Gitu Bu Eta. Nah, itu bentuk cinta yang lain selain bersolawat. Kemudian yang ketiga adalah mencintai Nabi Muhammad itu bukan bersolawat sudah nih. Iya, sudah. Berziarah juga sudah. Ketika kita ada rezeki, maka niatkan untuk berziarah ke sana. Dan yang ketiga tentu saja seperti firman Allah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan buat umat manusia. Begitu. Untuk umat manusia. Iya, sehingga sebagai suri tauladan maka apapun yang beliau lakukan seharusnya bisa kita tiru. Nah, bisa kita meniru, contoh. iya. Betul. Bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah ketika Nabi Muhammad ini membawakan syariah kepada kita, membawakan hukum-hukum kepada kita, maka seharusnya tanpa menyangkal, tanpa memilih-milih gitu, harusnya udah kita terima semua. Begitu. Tanpa mempertanyakan lagi. Iya betul, tanpa mempertanyakan. Kan iya, kalau istilahnya orang bilang cinta sama kita kan ketika dia ngapain-ngapain kan kita contoh ya. Iya, kan mencintai tanpa syarat katanya. Dirimu betul. apa adanya. Mencintai tanpa syarat. Sehingga bentuk cinta kepada Nabi adalah cinta kepada syariah yang dibawa. Yang bawanya. Iya betul. Nah, apa syariah yang dibawa? Tentu Islam, hukum-hukum syara gitu ya. Yang beliau bawa, Al-Qur'an, mukjizat yang beliau bawa. Itulah yang kemudian harus kita terima sepenuhnya. Sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Ya, tanpa mempertanyakan tadi Bu Veta. Bahkan tanpa milih, kayaknya aku bisa yang ini enggak, misalnya aku begitu. pengen yang ini belum bisa kita lakukan. Ternyata tidak boleh begitu. Tidak boleh. Itu masih bersyarat ya Bu Vivi ya. Betul. Dan cinta yang semacam ini, cinta tanpa syarat yang kemudian meniru apapun yang beliau bawa itu
dikuatkan oleh firman Allah juga gitu, diperintahkan oleh firman Allah. Dan maaf ya saya nggak bisa baca Arabnya karena Iya. halangan. Pada surat Ali Imran ayat 31 yang artinya adalah, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, maka niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ketika kita mencintai Allah, kita kan cinta nih sama Allah. Terbukti dari apa? Syahadatain yang kita ucapkan. Dan itu adalah sumpah ya, syahadatain itu. Maka jika kita mencintai Allah, maka kata Nabi Muhammad, ikutilah aku. Begitu. Jadi ketika kita cinta sama Allah, tidak ada cara lain kecuali mengikuti Nabi. Betul, mengikuti Rasulullah, tidak ada jalan lain. Nah, ada firman Allah yang lain di Quran surat An-Nisa ayat 80. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Begitu. Nah, jadi memang benar-benar tanpa syarat, tanpa kemudian mempertanyakan. Nah, apa aja sih aktivitas Nabi Muhammad yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad itu? Nah, ini juga kita perlu tahu. Ternyata Nabi Muhammad bukan hanya mencontohkan soal bagaimana beliau sholat, bagaimana beliau beribadah ya? Betul, bagaimana beribadah, sholat, puasa, haji, gitu ya. Kemudian zakat dan lain sebagainya. Bersedekah ya. Tapi kemudian ada aktivitas-aktivitas Rasulullah juga yang di luar ibadah gitu, yang juga tentu itu adalah perintah Allah. Dan yang dilakukan Rasulullah itu adalah wahyu ya, gitu, perintah Allah. Rasul kan tidak. Allah juga tadi menyebutkan bahwa kalau misalnya ini maka mentaati Rasul maka mentaati Allah. Berarti kan harus apapun yang Rasul lakukan kita kerjakan. Iya, jadi Rasul itu juga mengurus masyarakat. Rasul itu mengurus sebuah negara. Kepala negara juga. Kepala negara juga. Rasul itu kepala pemerintahan juga gitu. Artinya aktivitas Rasulullah itu tidak hanya secara individu yang tadi terkait dengan ibadah, tetapi Rasulullah juga banyak melakukan aktivitas yang terkait dengan orang, sosial, manusia lain, betul. Sosial, berekonomi juga, betul kan? Berpolitik juga gitu. Dalam pergaulan juga. Nah, jadi ketika kita mencintai Rasulullah, maka kita harus melihat semua aktivitas itu dan mengikuti, bukan milih kayaknya ibadahnya aja. Nah, begitu, enggak begitu ya. Jadi kalau memang betul-betul ingin membuktikan, ya semuanya. Perbuatan kita berarti mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Cara tahunya gimana? Ya sekarang makin gampang lah ya. Media sosial banyak, sumber informasi banyak, kajian di mana-mana. Ya itu kan cara ya, cara tahu. Bahkan buku-buku yang menuliskan tentang bagaimana Rasulullah itu kemudian beraktivitas sebagai individu, sebagai pribadi, sebagai kepala negara, gitu ya. Dan itu banyak gitu, secara pribadi, secara dengan keluarga juga diceritakan gitu, dengan masyarakat yang dipimpin Rasulullah juga diceritakan. Nah, cari tahulah gitu maksudnya. Nah, jadi cara mencintai Rasulullah itu adalah dengan cari tahu apa yang beliau bawa dan lakukan. Cinta Nabi, cinta syariahnya, gitu. Nah, yang keempat adalah setelah kita tahu apa yang disampaikan oleh Nabi, bukan hanya persoalan pribadi, tetapi sampai kepada persoalan negara gitu kan. Nah, setelah itu jangan berhenti di kita. Nabi Muhammad ini juga menyampaikan syariah yang diturunkan sama Allah melalui beliau, melalui dirinya itu kepada orang lain dalam aktivitas bernama dakwah. Betul. Jadi cinta Nabi siap juga untuk berdakwah gitu. Karena Rasul kerjaannya dakwah semua. Dakwah. Nah, apakah dakwah itu harus punya pengetahuan yang banyak? Sebenarnya enggak juga, Bu Kata. Ketika kita tahu, apakah hanya ustazah aja yang berdakwah? Betul. Ibu-ibu rumah tangga kayak aku nggak boleh berdakwah gitu. Gitu. Kayak tapi kan pengen ngambil alih, maksudnya ngambil bagian untuk menyampaikan risalahnya Rasulullah ya. Nah, sekali lagi ini bisa jadi hujah nanti.
bahwa ya Rasul, aku adalah bagian dari umatmu karena saya mencontoh, bukan hanya mengucapkan, tetapi saya sampai melakukan apa yang Rasul contohkan. Mendakwahkan juga. Betul, dan berdakwah tuh kan ketika kita tahu satu ilmu, maka sampaikanlah. Sampaikan, Begitu. Jadi nggak harus nunggu jadi ustadz. Enggak, jadi iya. ustazah. Katanya siapa kamu? Katanya gitu, ustazah Betul. bukan. Katanya coba sok-sok nasehatin. Iya. Nah, jadi namanya dakwah tuh hak dan kewajiban semua orang. Hak dan kewajiban. Berarti kita kalau misalnya tidak berdakwah, tapi berarti zalim sama diri sendiri karena kita punya hak. Punya hak untuk Dan berdakwah kewajiban. dan sekaligus itu adalah kewajiban. Iya. Gitu. Dan kenapa kemudian kita apa istilahnya berjuang untuk bisa melakukan dakwah itu ya karena didorong oleh rasa cinta. Nah, gitu. Dorongannya adalah pembuktian cinta. Jadi kita berdakwah gitu. itu yang walaupun cuma satu ayat atau satu ilmu gitu, itu karena kita cinta sama Rasulullah. Betul. Baru ingat balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walau satu ayat. Nah, Rasul itu bilang begitu. Ya, jadi cuma satu ayat doang, ayat. bismillah Betul. doang, sampaikan aja. Nah, jadi inilah mungkin bentuk-bentuk cinta yang kita bisa lakukan ya. Dari bersolawat itu baik, ya itu luar biasa. Kemudian yang punya kemampuan mengunjungi makam Rasulullah itu juga satu bentuk cinta, ya kan? Mungkin sebelum kemana-mana di dunia ini, mari kita mengunjungi makam Rasulullah ya. Yang ketiga adalah menjadikan tauladan gitu ya, beramal, berbuat seperti apa yang Rasul contohkan. Cinta Rasul, cinta syariat. Dan yang keempat adalah berdakwah. Ini aktivitas yang bahkan menjadi aktivitas paling besar dalam kehidupan Rasulullah. Jadi setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun, maka sebagian besar hidupnya, waktunya, setiap saat adalah berdakwah, menyampaikan Islam. Gitu. Jadi kalau kita menjadikan Rasul itu adalah suri tauladan, cinta kepada dia, kepada beliau, maka tadi pertanyaan kita, aktivitas apa sih yang dilakukan sama idola kita ini, gitu. Contoh teladan kita ini, ternyata setelah membaca banyak sirah, aktivitas Rasulullah itu paling banyak bukan aktivitas pribadi loh. Iya benar. Tapi aktivitas dakwah. Iya, bukan aktivitas pribadi ternyata. Bukan mengurus dirinya sendiri ya gitu. Bukan sibuk dirinya sendiri, apa tuh memperbaiki misalnya. Tapi bukan yang salah juga ya Bu Fia. Kita fokus pada ibadah diri kita sendiri gitu, ibadah pribadi ya istilahnya. Rasulullah kalau sholat tahajud di riwayatnya sampai kakinya bengkak. Iya, benar. Tapi ternyata selain itu di sela waktunya, sisa waktunya yang banyak itu dakwah semua ya Bu Fia. Jadi dakwah itu menjadi prioritas Rasulullah. Begitu. Nah, ini bukti-bukti cinta itu Bu Feta gitu. Nah, itu. Jadi istilahnya yuk sholawat udah keren ya, kita tambahkan lagi aktivitas-aktivitas yang lain sebagai bukti cinta pada Rasulullah. Nah, gitu Bu Feta. Nah, ini kan kita sudah nih tahu caranya nih, cara mencintai Rasulullah yang benar nih. Nah, bagaimana nih cara, kan kita punya anak, kita sebagai ibu nih ya. Nah, ini juga bisa jadi salah satu target dakwah kita nih Bu Fi, anak-anak. Bagaimana cara menularkan mencintai Rasul yang benar itu seperti apa ke anak-anak nih? Kayaknya kita kadang suka kehabisan akal gitu ya. Kadang tauladan dari kita juga sudah gitu ya. Nasehatin udah olab-olab gitu ya. Olab-olab apa ya? Olab itu muntah. Olab tuh udah sampai muntah-muntah gitu anak-anak sama ilmunya gitu, ngerti nggak? Tapi belum juga nih. Gimana caranya kita menularkan nih cara mencintai Rasul ke anak-anak? Iya betul. Jadi sebagai seorang ibu yang hari ini berusaha mencontoh Rasulullah ya, betul. Jadi maka salah satu tugas kita adalah memang menjadi ummu madrasatul ula, ya, tempat mendidik anak-anak ya, yang pertama. Dan yang pertama tentu saja bagi mengajarkan anak-anak untuk kemudian mencintai Allah. Pertama tuh, itu harus datang dari ibu, jangan di outsourcingkan ke yang lain. Jangan. Gitu. Berarti ibunya harus hadir tuh ya. Betul, harus hadir dalam perkenalan anak dengan Allah itu. Yang kedua adalah kemudian bagaimana seorang ibu juga menularkan kepada anak-anaknya
untuk mencintai eh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ambillah bagian di situ Bu Veta, ya kan, sebagai seorang ibu, ambillah bagian untuk itu. Nah, bagaimana cara menularkannya? Iya. Tentu yang pertama, ketika kita ingin menularkan kepada anak-anak adalah kita dulu, Oh, ya kan? Di mana-mana ketika kita ingin menularkan, ketika kita ingin anak-anak memahami, kemudian ketika ingin anak-anak seperti apa yang kita mau, ya kan? Dalam hal ini cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tentu saja kitalah yang kemudian lebih dulu melakukan itu, ya kan? Jangan main HP, kitanya main Kitanya HP tetap wae, anteng. gitu. Nah, jadi yang pertama yang perlu dipastikan adalah lihat diri kita dulu sebagai ibu. Sudah belum sudah kita belum? mencintai Rasul. Rasulullah, gitu Kita ya. dulu, iya. Sudah belum kita melakukan aktivitas-aktivitas yang Rasul Rasul lakukan, contohkan, yang iya. contohkan, gitu kan. Nah, gitu dulu. Jadi pastikan dulu diri kita ya mencintai Rasulullah. Nah, baru setelah itu ya, mari kita komunikasikan ini dengan anak-anak. Baik, Ya. komunikasikan. Iya, komunikasikan. Bagaimana kemudian mengkomunikasikan kepada anak-anak kita? Iya, Kita bisa mengikuti cara yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Oh, contoh ya. Ya, sesuai dengan usia. Iya. Ya kan, sesuai dengan usia anak-anak. Untuk anak-anak usia dini 0 sampai 7 tahun, iya. menanamkan cinta kepada Rasulullah itu ya bisa dengan cara misalnya bercerita. Iya. Ya kan? Membacakan banyak cerita. Oh, sekarang ya. wasilahnya, uslubnya banyak sekali. Ada video, Iya. ada film, Buku-buku, anak-anak ya, ada buku. Buku-buku juga menarik-menarik, Oh, Masya Novi. Allah, warnanya dan lain Komik-komik sebagainya. menarik, Betul. iya. Nah, yang dilakukan oleh orang tua itu apa sih? Ketika kita mampu untuk menghadirkan fasilitas-fasilitas tersebut, jangan ditinggal, dampingi. Jangan Iya. ditaruh, udah kamu baca sendiri. Nah, betul. Ini mama udah beliin loh satu set loh, iya, mahal loh, gitu mahal kan. loh. Kenapa kan dibaca? Mamanya kagak ada di situ. Nah, iya. Jadi dampingi mereka, Iya. beri penguatan. Kemudian jadikan momen untuk mencari tahu tentang sosok Nabi Muhammad ini menjadi momen yang nyenengin, Oh, iya iya. kan? Iya, betul. Nyenengin gitu. Nah, itu untuk anak-anak usia dini. Begitu ya. Nah, yang kedua adalah untuk yang prabalik ya, Iya. sebelum balik usia 8 sampai kira-kira 10 tahunan. Nah, itu udah mulai kita ajak ngobrol serius ya, Iya, bisa gitu kan. Kemudian mencari tahu kenapa kita harus cinta pada Nabi, Iya, gitu kan. Alasan-alasan yang kemudian bisa kita diskusikan, kita sampaikan kan, apalagi Gen Z ya, kelahiran tahun-tahun milenial ke sini nih, Iya. sangat memerlukan alasan. Apa-apa tuh alasannya apa? Gitu Cari kan. alasan. Nyari alasan. Sehingga alasan itu penting. Tidak bisa kita harus cinta, tapi nggak ada alasannya. Nah, jadi anak usia prabalik 8 sampai 10 tahun itu bisa kita ajak ngobrol. Iya. Kenapa sih harus cinta Cari Rasul tuh alasan. kenapa gitu kan. Nah, ketika sudah balik, maka kita dorong mereka untuk melakukan aktivitas-aktivitas cinta tadi. Ya. Kalau masih 8-10 kita ajak bersolawat gitu-gitu kan. Iya. Nah, kalau sudah lebih dewasa, sudah balik, kita bisa ajak untuk kemudian cari tahu apa aja sih yang dilakukan oleh Rasulullah tuh, begitu. Kemudian bagaimana sih diajak dakwah misalnya, ya kan? Jadi menanamkan kecintaan itu kita bisa bertahap sesuai dengan cara yang diajarkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi menjadi teladan, menjadi contoh gitu Menjadi ya. contoh. Kemudian berkomunikasi. Komunikasi. Nah, sebelum berkomunikasi ini, agar komunikasinya menjadi efektif, tentu harus ada bonding. Iya. Iya. Kenapa banyak ibu yang mengeluh, kok saya ngomong nggak didengar ya? Iya. Kok saya Eta ngomong olap. A, iya. Saya ngomong A, jatuhnya B yang dikerjain. Kenapa ya? Nah, bisa jadi salah satu faktornya adalah bonding yang belum cukup kuat. Gitu ya. Makanya kita nggak pernah didengar. Ternyata Betul. kedekatan kita sama anak kita Betul. nggak sekuat itu. Ya. Jadi ketika ingin menanamkan satu nilai kepada anak-anak, Iya. syaratnya itu pastikan bonding kuat. Itu. Nah, bagaimana
menguatkan bonding. Nah, kalau kita di komunitas Ibu Hebat, kita punya cara untuk menguatkan bonding. Ini juga diambil dari pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah, kitab ya, bahwa hal-hal yang kita bisa lakukan untuk menguatkan bonding dengan anak-anak itu kita ambil dari dalil-dalil dan sunnah-sunnah Nabi. Contoh, misalnya menjadikan diri kita itu mudah tersenyum ya, default kita sehari-hari itu senyum, selalu senyum ya. Betul. Kemudian nggak susah-susah mengatakan aku sayang kamu, aku cinta kamu, iya, mudah gitu. Ya mudah sekali, nggak pelit ya, bilang I love you begitu, nggak pelit. Terus yang ketiga, memuliakan, mendoakan ya, memberikan hadiah ya, salah sesuai satunya dengan kemampuan, tahadu tahabu ya. Nah itu juga cara mengguyur cinta dan menggunakan tiga kata ajaib dalam berinteraksi dengan anak-anak. Maaf, tolong, dan terima kasih. Jadi memastikan bahwa bonding kuat. Nanti ketika kita akan menanamkan satu nilai, misalnya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah lebih mudah Bu Veta. Begitu. Jadi ya itu kalau menurut saya menjadi teladan dulu gitu ya. Kita jangan dulu, sampai anak-anak melihat ibu mah ngomongnya apa, yang dilakuin apa. Nah begitu, harus jadi kita cuma ngomong doang, tapi anak-anak nggak bisa ngelihat bahwa wujud cinta kita ke Rasul abstrak gitu. Nah anak-anak sekarang ini butuh bukti ya, itu butuh bukti dan kritis sekali dan gitu. Kritis, betul. Nah jadi memastikan diri kita untuk memang kita sudah terlihat ya, dan berbuat menunjukkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, membangun bonding yang kuat, lalu baru komunikasikan rasa cinta itu kepada anak-anak. Begitu. Alhamdulillah. Nah, udah beres nih pertanyaan. Masya Allah. Jadi ternyata itu ya ibu-ibu ya, bagaimana kita menunjukkan bukti cinta kita kepada Rasul yang tanpa syarat. Nah ya Bu Vivi, alhamdulillah pertanyaannya sudah selesai nih Bu Vivi. Udah kekepoan saya sudah beres. Rasanya pengen cepat-cepat pulang ini, mengajarkan ke anak-anak bahwa ternyata ada cara-cara yang membuktikan bahwa cinta kita ke Rasul tuh seperti apa gitu loh. Kamu kan cinta gitu sama mama misalnya gitu ya. Harus ada bukti dong gitu ya. Apa buktinya gitu apa buktinya? Ya? Jadi jadi pengen nunjukin ke anak-anak juga, ini bisa jadi pelajaran nih ngisi Ramadan kali ini Bu Fi ya. Betul. Nah, dalam waktu agenda masih ada 2 minggu lagi nih ya Bu Fi ya. Untuk mengajarkan bagaimana cinta kita kepada Rasul. Ayo, masih ada 2 minggu, semoga bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih mengandung pahala ya Bu Fi ya. Iya, betul. Sudah selesai nih Bu Fi, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair. Semoga Bu Fi dan keluarga sehat-sehat, puasanya lancar, bisa membersamai anak-anak di puasa kali ini dengan kegiatan-kegiatan yang penuh dakwah. Amin. Yang seperti Rasulullah contohkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian ibu-ibu hebat hari ini, kajian Bincang Nafsiyah spesial Ramadan. Temui kami lagi di channel YouTube Komunitas Ibu Hebat pekan depan tanggal 21 ya. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Jadi ini tanggal 14, nanti pekan depan pas tanggal 21 ya. Iya, betul. Iya, betul. Jadi hari Jumat pantengin channel YouTube Komunitas Ibu Hebat. Bincang Nafsiyah spesial Ramadan. Mari kita tutup kajian pekan ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.